Geliat politik Sandiaga Uno yang memancing keributan. Untuk membentuk pasangan capres dan cawapres tidaklah mudah. Bukan hanya kalkulasi politik, tapi juga ada faktor takdir atau nasib. Seperti pada Pilpres 2019 lalu, yang diikuti dua pasang capres dan cawapres, Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. Sebelumnya banyak yang tidak mengira bisa ditarik jadi cawapres. Apalagi Kiai Haji Ma'ruf Amin bukan orang politik, tapi ternyata jika ada takdirnya, dengan mudahnya langsung jadi cawapres dan sekarang jadi wapres. Jenderal Gatot Nurmantio, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sebenarnya gencar digadang-gadang sebagai kandidat capres dan cawapres, ternyata menghilang, bahkan tidak bisa ikut pilpres sama sekali. Setelah jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019, Sandiaga Uno langsung populer karena dirinya langsung jadi elit partai Gerindra, bahkan jadi cawapres. Sepertinya faktor finansial sangat berpengaruh terhadap popularitas Sandiaga Uno waktu itu. Sandiaga Uno tidak ingin begitu saja namanya tenggelam dan hanya sebatas menjadi Menteri Pariwisata di Kabinet Presiden Jokowi. 2 tahun menjelang pemilu 2024, Sandiaga Uno nampaknya sibuk melakukan safari politik sambil melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Pariwisata. Beberapa waktu lalu, cukup sering terdengar deklarasi dukungan dari beberapa elemen masyarakat menyatakan dukungannya terhadap Sandiaga Uno untuk kembali maju sebagai capres. Uno sedang berjudi alias mengadu nasib dengan resiko sangat besar. Uno mungkin mempunyai tujuan minimal jika tidak jadi capres, setidaknya bisa jadi cawapres Prabowo atau siapapun itu yang jadi capres. Sayangnya Uno merupakan kader partai Gerindra yang pada Rapimnas beberapa waktu lalu memutuskan untuk mendorong Prabowo Subianto kembali jadi capres di Pilpres tahun 2024 nanti. Hasil survei Indostrategi Research and Consulting memperlihatkan bahwa elektabilitas Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto di bursa calon presiden Capres 2024 masih mengungguli elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Direktur Indostrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam mengungkapkan bahwa elektabilitas Prabowo sekarang berada di 31,3% dan unggul 11,3% dengan Ganjar di peringkat 2. Pemilih Gerindra ternyata sangat sulit mendukung Prabowo jadi capres. Pernyataan Menparekraf sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, yang menyatakan siap menjadi capres 2024, tidak mempengaruhi pemilih Prabowo dan Gerindra. Sikap Uno yang menyatakan siap jadi capres tentu saja mendapat respon negatif dari Partai Gerindra, karena Uno sebagai kader Gerindra melakukan hal yang bertentangan dengan keputusan Rapimnas beberapa waktu lalu. Prabowo belum bersikap tentang masalah ini. Sepertinya Prabowo masih berhati-hati dan tetap tenang. Mungkin saja suatu hari nanti Prabowo kembali memerlukan Sandiaga Uno jadi cawapres. Sekarang ini Prabowo sedang mencari bakal cawapresnya, mulai dari Caimin, Khofifah Indar Parawansa, bahkan Ustadz Kondang Abdul Somad. Dikabarkan elit Partai Gerindra sudah bertemu dengan UAS yang menyatakan
bahwa Prabowo akan bersilaturahmi secara langsung dengan UAS. Menjelang tahun politik, tentu saja Prabowo bertemu dengan UAS dalam rangka kepentingan politik. Sangat mungkin Prabowo akan kembali mengajak UAS untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendampingi dirinya. Sandiaga Uno harus cerdas membaca situasi politik. Jangan sampai Uno dipecat dari Gerindra dan tidak jadi peserta Pilpres dari partai manapun. Jika memaksakan kehendak, bukan tidak mungkin sikap politik Uno akan memancing keributan.